Ternyata banyak yang belum paham banget mengenai apa itu akumulasi atau analisa transaksi yang sering banyak orang sebut dengan bandarmologi. Nah, video kali ini merupakan video series yang ada 3 video, jadi saya pecah dalam 3 video. Ini merupakan video pertama yang saya akan jelaskan lebih detail dan harapan saya teman-teman bisa lebih mengerti mengenai apa itu bandarmologi atau yang lebih enak disebutnya dengan analisa transaksi. Jadi di video ini saya akan coba menjelaskan lebih detail step by step apa sih itu analisa transaksi, dan di video terakhir akan saya share juga contoh-contohnya. Penasaran? Yuk simak videonya kali ini. Oke, semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi bersama saya di Akbar di video Saham Mantul. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana sih analisa saham dengan metode transaksi. Jadi mengikuti pergerakan bandar saham. Nah, mungkin belum banyak yang tahu seperti apa sih analisa transaksi ini atau metode analisa transaksi ini. Jadi di video ini video merupakan video pertama saya. Video pertama dari 3 video series. Yang ini merupakan saya akan jelaskan dasarnya dulu, atau merupakan saya akan menjelaskan detail seperti apa akumulasi itu, seperti apa cara pergerakan saham itu, dari bagaimana cara proses akumulasi itu. Jadi di video kali ini saya akan coba menjelaskan lebih detail lagi supaya teman-teman yang nggak paham atau kurang paham dengan metode analisa transaksi. Nah, sebenarnya analisa transaksi ini merupakan salah satu analisa gitu ya. Dan sebenarnya ada beberapa analisa saham, mungkin salah satunya adalah analisa fundamental, analisa teknikal, atau analisa-analisa yang lain. Nah, saya tidak mengecilkan atau tidak membuat atau menilai bahwa analisa yang lain itu tidak baik, tidak. Saya juga masih suka menggunakan analisa fundamental, bahkan kalau analisa teknikal ini saya menggabungkan dengan analisa transaksi. Tapi di sini saya mungkin lebih menonjolkan analisa transaksi. Kenapa? Karena dengan analisa transaksi ini saya lebih nyaman dan saya lebih sering cuan. Jadi kenapa enggak saya dalemin aja gitu? Karena saya lebih nyaman menggunakan analisa transaksi dibandingkan dengan metode-metode analisa yang lain. Tapi sebelum masuk ke analisa transaksi, mungkin teman-teman di sini masih bingung untuk pemula gitu ya. Apa sih itu analisa saham? Jadi analisa saham merupakan proses evaluasi saham untuk menentukan nilai dan potensi keuntungan. Jadi maksudnya kita sebelum membeli saham, kita sebelum eh, menentukan saham apa yang akan kita beli, kita analisa dulu, kita pahami dulu, kita cek dulu saham ini menarik atau enggak, saham ini cocok enggak untuk kita beli, atau saham ini lagi fase apa, lagi fase distribusi, lagi fase lagi fase akumulasi, atau lagi fase run up. Nah, jangan sampai kita salah membeli atau salah menganalisa saham dan kita beli di fase distribusi, itu sayang banget, itu bahaya banget. Makanya di video kali ini saya akan menjelaskan metode analisa transaksi. Jadi mengapa sih ada metode analisa transaksi? Metode analisa transaksi merupakan menganalisa transaksi jual beli saham untuk mengidentifikasi pola dan tren. Jadi dengan metode ini kita bisa melihat pola-pola saham yang akan naik atau trennya seperti apa sih saham yang akan naik. Biasanya dengan pola-pola itu kita belajar dengan pola-pola itu kita mengetahui, oh dengan pola A saham ini akan seperti ini. Oh dengan pola B saham ini akan seperti ini. Oh dengan pola C saham ini seperti ini. Polanya seperti apa? Polanya menggunakan analisa transaksi. Jadi misalkan ada saham yang dibeli oleh satu broker atau beberapa broker dengan misalkan jumlah yang banyak, dengan pola yang seperti apa, bid overnya seperti apa, eh, berapa lot yang dia beli. Nah, itu pola-polanya kita akan bisa pelajari. Bahkan misalkan teman-teman paham, oh ternyata kalau misalkan si bandar atau misalkan bisa disebut dengan kode broker ini tuh polanya naiknya seperti apa.
dengan kode broker ini tuh biasanya dia membelinya seperti apa atau dia membuat pola bid offernya seperti apa. Nah, itu merupakan analisa transaksi di mana kita menganalisa transaksi-transaksi jual beli saham yang ada. Sehingga apa? Sehingga membantu kita untuk memudahkan kita membeli atau menentukan saham apa sih yang akan kita beli seperti itu. Nah, mengapa harus analisa transaksi? Kalau menurut saya sih ya, kenapa harus saya menggunakan analisa transaksi? Karena saya suka banget melihat menganalisa gitu ya. Oh, si broker ini belinya sekian di harga sekian. Oh, si broker ini dia membelinya jumlahnya banyak gitu ya. Jumlahnya banyak dan ketika jumlahnya banyak itu, wah, ini patut dicontoh gitu. Nah, jadi kenapa sih mengapa menganalisa transaksi? Jadi kita melihat siapa sih pembeli dan penjual di pasar, mengidentifikasi minatnya di pasar. Jadi ibarat kata gini ke teman-teman ya, ini eh, kita analogikan di di pasar tradisional. Misalkan di pasar tradisional ini teman-teman mengetahui, oh ternyata yang lagi rame ini adalah yang barang misalkan kalau dari sembako gitu, oh yang lagi rame ini beras gitu. Beras ini lagi langka, beras ini lagi dicari sama orang. Nah, teman-teman tuh jangan ikut membeli berasnya ketika lagi rame. Teman-teman harusnya bisa jualan pas lagi rame beras itu dicari. Atau misalkan, oh yang lagi rame ini adalah minyak goreng. Minyak goreng lagi banyak dicari sama orang dan harganya lagi naik. Teman-teman ketika harganya naik jangan ikut beli. Teman-teman kalau bisa jualan begitu. Atau misalkan lagi mau lebaran, biasanya suka banyak orang yang beli kue gitu ya. Tepung-tepungan atau terigu ini mahal, lagi naik harganya. Ketika itu teman-teman jangan beli, tapi teman-teman kalau bisa jualan. Nah, kok bisa sih gimana caranya kita bisa beli barang atau punya barang dan kita bisa jual lagi rame-ramenya? Makanya kita mesti tahu fase yang namanya fase akumulasi. Jadi teman-teman bisa mendeteksi mana itu fase akumulasi, mana fase distribusi. Ketika barang lagi rangkap, barang lagi dicari orang, itu biasanya fase distribusi. Nah, kalau teman-teman pengen membeli barang, teman-teman belinya pada saat fase akumulasi. Jadi di fase akumulasi itu ialah fase ketika suatu pihak atau ada beberapa pihak yang membeli saham secara konsisten, membeli saham yang dia itu membelinya cukup banyak, di mana itu merupakan fase akumulasi. Nah, di fase inilah teman-teman bisa membeli saham itu dengan jumlah yang cukup banyak. Dan kita melihat ada beberapa orang yang membeli secara konsisten dengan jumlah yang cukup banyak, disitulah teman-teman bisa membeli dan ikut. Di mana itu merupakan fase akumulasi. Jadi ketika pasar rame gitu ya, pasar lagi rame mencari beras, rame mencari misalkan lagi banyak yang beli minyak goreng gitu ya, itulah merupakan fase distribusi dan teman-teman jangan beli di situ. Jadi teman-teman mesti tahu dulu fasenya mana, fase akumulasi atau fase distribusi. Kalau bagusnya, lebih baik teman-teman bisa beli di fase akumulasi. Jadi, apa itu fase akumulasi? Di mana fase akumulasi ini merupakan fase investor besar atau misalkan bisa disebut dengan katakan bandar gitu, mengumpulkan saham sebanyak-banyaknya sebelum naik. Jadi fase akumulasi itu merupakan fase market maker lagi mengumpulin barang dengan jumlah yang sangat besar dan dia belinya konsisten. Nah, di fase inilah teman-teman bisa ikut beli. Bahkan sebelum harga naik, teman-teman bisa ikut beli. Jadi fase akumulasi, fase di mana investor besar bandar mengumpulkan harga sebelum harga naik. Jadi sebelum harga naik, sebelum harganya masih sideways gitu ya di bawah. Nah, di situ juga ada akumulasi, teman-teman bisa ikut di situ. Teman-teman bisa nyelip di situ, tapi jangan sampai kelihatan. Maksudnya teman-teman juga kalau misalkan teman-teman duitnya banyak gitu ya, modalnya banyak, teman-teman ikut jumlah banyak juga hati-hati juga. Jadi kalau bisa ikut juga dengan sedikit, 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 sedikit. Kita lihat, oh ini lagi bagus nih, ini belum naik, ini akumulasinya bagus. Teman-teman bisa beli di saat fase akumulasi itu. Jadi penting banget teman-teman tahu
fase akumulasi dan teman-teman bisa mendetek bahwa ini lagi akumulasi. Jangan sampai teman-teman beli di saat teman-teman itu beli saham di saham yang di fase distribusi. Harus di fase akumulasi. Ingat ya, di fase akumulasi. Seperti itu. Nah, jadi kenapa sih kita harus mengikuti big money atau misalkan kita mengikuti fase akumulasi? Kenapa? Karena investor besar atau misalkan kita sebut dengan market maker, dia itu lebih tahu dulu apa sih yang akan terjadi ke depan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung apa itu big money itu adalah investor besar atau institusi yang memiliki pengaruh besar terhadap pasar. Atau kita disebut dengan market maker atau bandar gitu. Jadi kenapa sih kita bisa ngikutin bandar? Kenapa harus ngikutin bandar? Biasanya bandar itu memiliki informasi atau sumber daya yang lebih baik. Jadi mempunyai profit yang lebih tinggi. Maksudnya apa? Jadi misalkan gini, ada satu perusahaan yang dia itu akan bagi-bagi dividen dengan jumlah yang banyak. Nah, biasanya internal perusahaan sendiri itu yang akan tahu, oh ini kemana arahnya. Nah, biasanya internalnya itu mungkin orang orang big money atau misalkan internal itu menginformasikan ke satu eh, orang atau pihak yang memang dia ingin memanfaatkan hal itu dia langsung atau misalkan biasanya big money-nya itu yang agresif nyari-nyari informasi atau tahu dulu dari orang dalamnya si big money ini. Oh, ini akan bagi-bagi dividen dengan jumlah yang tinggi dan jumlah yang besar ya udah dia borong sahamnya dengan jumlah banyak. Nah, disitulah proses akumulasi. Nah, selain itu misalkan ada contoh, misalkan ada corporate action yang di situ misalkan ada tender offer atau misalkan mengakuisisi. Nah, biasanya big money inilah yang tahu lebih dulu kapan sih event itu. Jadi biasanya di saat-saat ada corporate action itulah kita bisa big money itu bisa mendetek kapan saham itu akan naik dan seperti apa kenaikannya itulah big money itu yang tahu gitu ya. Jadi makanya kenapa kita harus mengikuti big money. Dari situlah kita mesti pinter-pinter mencari atau menentukan proses yang namanya fase akumulasi. Nah, bagaimana sih caranya menganalisa transaksi atau mencari tahu proses akumulasi di mana ini adalah proses saham yang sedang diakumulasi. Nah, sebenarnya detailnya itu saya jelaskan di buku, di mana di buku ini teman-teman bisa cek di sahamantul.com. Ini di website sahamantul.com, teman-teman di situ bisa cek. Di sini saya jual e-booknya, jadi di sini ada e-book strategi trading bagi pegawai. Kenapa strategi bagi pegawai? Karena kebanyakan adalah orang apa yang sedang bekerja atau misalkan lagi usaha gitu ya. Jadi tidak bisa monitor market. Jadi teman-teman bisa beli di buku ini, di mana di buku ini saya akan jelaskan dasar-dasar dan strateginya. Di mana kalau teman-teman pengen lebih detail lagi mengenai eh, fase akumulasi gitu ya. Teman-teman bisa baca di buku ini, nanti saya jelaskan rumus-rumusnya. Kalau pakai Stockbit itu seperti apa, tapi kalau misalkan pakai Neo BDM itu seperti apa, cara akumulasinya, cara mendetek saham itu lagi akumulasi, saya jelaskan di buku ini. Jadi di buku ini ada 3 paket. Paket pertama merupakan paket dasar. Jadi di buku ini teman-teman kalau suka baca, itu teman-teman bisa beli buku ini. Itu seharga enggak lebih dari 5 lot saham BCA gitu ya, harganya 300.000. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak suka baca, pengennya sambil dengerin video, teman-teman bisa beli paket yang premium, di mana paket premium itu adalah ada e-book dan video eksklusif, di mana saya men-share-nya juga selain e-book juga videonya. Nah, di paket premium ini teman-teman juga bisa mengakses grup screening, di mana di grup ini ketika misalkan saya beli saham atau mau beli saham, saya biasanya suka sounding di grup screening ini. Jadi teman-teman bisa belajar juga di grup screening ini bagaimana saya beli, bagaimana saya jual, dan biasanya ketika misalnya sahamnya yang menarik, saya suka sounding di grup ini. Tapi kita beli barang, tapi harapannya saya dengan grup ini bukan untuk memanjakan teman-teman, tapi untuk mencek barang seperti apa sih strateginya supaya teman-teman bisa mandiri menganalisa dan bisa mandiri untuk beli. Seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak puas lagi, teman-teman bisa ngambil paket eksklusif, di mana di paket eksklusif ini teman-teman bisa private dengan saya via Zoom
teman-teman bisa tanya sepuasnya mengenai saham, teman-teman bisa tanya sepuasnya mengenai strategi, screening, dan yang lain-lain. Jadi bisa beli di sahamantul.com, nanti teman-teman bisa pilih paketnya mau seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk paket premium, ini kebetulan ada diskon 50%, itu harganya yang awalnya 1 juta jadi 499. Dan ini punya kuota enggak banyak. Mungkin ketika video ini masih ada, teman-teman bisa langsung beli di sini, tapi kalau misalnya udah habis, ketika misalkan teman-teman akses ke web dan ini nggak ada premiumnya, berarti di sini teman-teman nggak kebagian paketnya. Itu aja dari saya, semoga teman-teman paham gitu ya. Kita lanjut ke materinya, di mana di sini saya akan jelaskan menganalisa transaksi, tapi mungkin kalau detailnya ada di buku ya. Jadi bagaimana sih cara menganalisa fase akumulasi itu? Yang pertama adalah volume dari transaksi ini biasanya lebih tinggi dari biasanya. Nah, ketika ada kenaikan volume yang cukup menarik, teman-teman bisa cek di situ, dan itu merupakan fase awal ketika saham itu akan naik seperti itu. Jadi melihat dari volumenya. Nah, volumenya kalau misalkan ada saham dengan volume yang tiba-tiba naik, teman-teman bisa cek di situ. Yang kedua adalah polanya. Biasanya itu polanya ketika saham itu akan naik, biasanya kan dia bergerak harga stabil dibarengi dengan akumulasi. Nah, disitulah teman-teman melihat bahwa itu adalah fase akumulasi. Jadi polanya itu biasanya sahamnya itu geraknya eh, apa sideways gitu yang kemana-mana, dan dibarengi dengan ada volume serta juga ada pembelian jumlah saham yang konsisten dan harganya kemana-mana. Yang kedua adalah biasanya kita bisa melihat dari identifikasi pihak yang terlibat. Maksudnya adalah ada satu broker atau dua broker yang konsisten membeli. Nah, itu biasanya market maker atau bandar yang memang membeli dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, kita bisa mengidentifikasi hal itu bisa jadi dari broker summary yang kita bisa melihat berapa lot kah, berapa inikah. Nah, itu di buku, di video saya akan jelaskan lebih detail. Jadi summary-nya di video ini ialah mengapa sih kita menganalisa transaksi. Jadi analisa transaksi ini sebagai strategi untuk memahami pergerakan pasar dan mengikuti transaksi besar. Dengan analisa ini kita bisa mengikuti big money atau misalkan bandar sebelum dia mengangkat sahamnya. Jadi itu penting banget, dan kita mesti mengetahui fase akumulasinya, karena di fase akumulasi ini adalah sebagai peluang kita untuk masuk dan entry gitu. Jadi jangan sampai teman-teman beli saham di fase yang salah, di fase distribusi atau di fase run out. Sebisa mungkin teman-teman beli saham di fase akumulasi, sebagaimana supaya teman-teman bisa memaksimalkan profit dan bisa membeli di harga bawah. Nah, di video ini mungkin video yang pertama, nanti video selanjutnya adalah video bagaimana sih si market maker ini